Marilah kita pelajari bab 6, menjaga dan melestarikan alam. Mari kita membaca Kejadian 1 ayat 26 anak-anak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu kita juga membaca Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Anak-anak, marilah kita menyimak Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sungguh indah syair lagu ini ya anak-anak. Dapatkah kamu ceritakan isi syair lagu tersebut dan apa kaitannya dengan alam lingkungan hidup? Coba kamu bandingkan syair lagu yang indah ini dengan kenyataan yang kamu lihat. Dan saksikan mengenai alam dan lingkungan hidup di negara kita. Terutama kamu yang tinggal di kota-kota besar. Bagaimana sungai yang ada di kotamu? Apakah masih ada sawah? Ataukah sawah sudah berganti menjadi perumahan? Bagaimana dengan hutan? Pada Januari 2013, kamu saksikan di TV bagaimana keadaan ibu kota negara Indonesia, Jakarta, baru saja mengalami musibah banjir yang cukup parah. Rumah dan jalan raya tergenang air. Ada yang mencapai 50 cm dan ada pula yang mencapai 2 meter. Bahkan terdapat korban jiwa. Bencana ini menyebabkan kerugian materi yang cukup besar dan banyak aktivitas manusia menjadi lumpuh karena akses jalan tertutup oleh banjir. Kini setiap kali musim hujan, kamu akan membaca di koran dan menonton di TV. Berbagai peristiwa terjadi, bencana, tanah longsor, dan banjir, belum lagi ditambah dengan angin kencang. Peristiwa itu bukan hanya terjadi di kota Jakarta dan sekitarnya saja anak-anak, seperti Bekasi, Tangerang, dan Banten, namun terjadi juga di banyak wilayah di Indonesia. Perusakan alam berlangsung terus-menerus. Hutan-hutan semakin berkurang karena isinya diambil secara terus-menerus. Fokus pembahasan topik ini adalah bagaimana remaja Kristen memelihara alam dan lingkungan hidup. Bahwa orang beriman yang telah merasakan pemeliharaan Allah menanggapi kasih dan pemeliharaan Allah dengan cara menjaga dan melestarikan alam lingkungan hidup yang telah dianugerahkan Allah bagi manusia. Sekarang kita akan membahas tentang arti penting alam bagi manusia. Pada masyarakat tradisional,
ada yang membagi hutan atas 3 bagian sebagaimana berikut. A. Hutan yang boleh digarap. B. Hutan yang boleh diambil hasilnya tapi harus disediakan pengganti. Misalnya, menebang harus diikuti dengan menanam kembali. C. Hutan larangan, di mana manusia dilarang memasuki apalagi mengambil hasil hutan ataupun menggarapnya. Hutan itu dianggap suci sehingga tidak boleh didatangi manusia. Keseimbangan ekosistem dijaga dengan baik dalam tatanan masyarakat adat atau masyarakat tradisional. Sehingga sampai masa kini di berbagai daerah masih hidup sistem ini. Sayang sekali di masa kini kebutuhan manusia semakin besar. Seiring dengan pertambahan jumlah pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan akan bahan pangan dan hasil produksi semakin besar. Dari manakah hasil produksi diambil? Tentu saja dari hutan. Betapa pentingnya alam bagi manusia. Hidup manusia bergantung pada alam. Sebaliknya, alam pun bergantung pada manusia untuk menjaga dan memeliharanya. Penyebab utama kerusakan alam lingkungan hidup adalah keserakahan manusia. Sedangkan bentuk kerusakan dapat terjadi karena bencana alam maupun perbuatan manusia. Bencana alam misalnya tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain. Kerusakan lingkungan hidup karena perbuatan manusia adalah pencemaran udara atau polusi, penebangan hutan secara serampangan dan meluas yang mengakibatkan erosi dan banjir. Limbah beracun yang berasal dari pabrik dan industri, pengerukan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan seperti pertambangan batu bara, timah, biji besi, dan lain-lain. Semuanya itu telah menimbulkan lubang-lubang dan cekungan yang besar di permukaan tanah. Akibatnya lahan tidak dapat digunakan lagi sebelum direklamasi. Penebangan hutan untuk keperluan industri, lahan-lahan pertanian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya telah menimbulkan kerusakan lingkungan kehidupan yang luar biasa. Kerusakan lingkungan kehidupan yang terjadi menyebabkan timbulnya lahan kritis, ancaman terhadap kehidupan flora dan fauna, juga kekeringan yang membawa kesengsaraan bagi manusia. Upaya untuk menyelamatkan alam. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah semakin hancurnya alam dan lingkungan hidup sebagai berikut. 1. Penghematan energi. Hal ini karena kebutuhan energi yang semakin besar membuat pertambangan gas alam, minyak bumi, dan lain-lain semakin diperbanyak. Isi bumi dikeruk habis, hampir tak tersisa untuk generasi berikutnya. 2. Penebangan pohon harus didahului oleh penanaman kembali, supaya ada pohon pengganti. 3. Dilakukan reboisasi atau penanaman kembali, sehingga lahan yang kosong berisi tanaman sebagai penahan air. 4. Memperluas hutan lindung. 5. Mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat hancur atau didaur ulang. 6. Mengurangi penggunaan pestisida yang merusak kesuburan tanah.
7. Mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Ada yang ini adalah alam yang terpelihara. Ini adalah contoh mendaur ulang sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Ayo hemat energi, matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan. Ini adalah contoh penebangan hutan secara liar. Seharusnya penebangan hutan didahului oleh penanaman kembali supaya ada pohon pengganti. Tugas remaja Kristen. Sebagai orang yang telah dipelihara dan diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus, kita memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga dan melestarikan alam. Tugas yang Allah berikan kepada manusia di Taman Eden juga di zaman Nuh menjadi tugas semua orang beriman. Menjaga dan menyelamatkan alam harus timbul dari dalam diri sendiri. Sebab bumi ini milik kita semua di bumi. Marilah anak-anak kita menjaga dan memelihara alam dengan mengawali menanam 1.000.000 pohon dan merawatnya.